Anda kembali di Kabar Pagi. Pemirsa, hingga pagi ini informasi yang kami dapat, 6 orang dinyatakan meninggal dunia dan puluhan lainnya selamat setelah kapal motor penumpang Yunis tenggelam di perairan Bali. Sebuah kapal motor berpenumpang tenggelam setelah mengalami kebocoran di perairan Selat Bali. 6 orang dinyatakan tewas, sementara puluhan orang lainnya berhasil dievakuasi petugas. Keenam penumpang yang meninggal dunia langsung dibawa ke puskesmas Melaya Gilimanuk, sementara puluhan orang yang ditemukan selamat langsung dibawa ke Banyuwangi dan Pelabuhan Gilimanuk. Pagi ini petugas gabungan Pol Air dan Basarnas dibantu masyarakat akan kembali melakukan pencarian para korban yang masih dinyatakan hilang. Jimmy, ada WhatsApp belum? Penumpang KMP Yunis menceritakan detik-detik sebelum kapal tenggelam. Ia bersaksi melihat air laut yang naik memasuki dek saat kapal masih bersandar di Pelabuhan Ketapang. Kapal kemudian miring sebelum akhirnya karam di dekat Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Dan berikut kesaksian seorang penumpang yang selamat. Kejadian pas saya naik kapal itu air udah naik di dek, di lubang deknya itu udah naik. Kita juga sempat tanya ke ABK-nya, kita tanyakan ke ABK, ini berani nggak? Ini udah naik, wah nggak apa-apa. Ini kita ada teman-teman ada 11 unit tuh, 15 aja masuk. Gitu dari ABK. Begitu kita udah naik ke kapal, airnya itu udah naik. Dan ABK juga mau tanya juga, ini gimana? Saya juga sempat tanya sama teman-teman juga, gimana ini, berani ke jalan? Berani gitu. Ntar dulu, tunggu sebentar, saya mau tanya kapten dulu. Begitu dia, akhirnya ABK-nya naik, tanya ke kapten, katanya berani jalan gitu. Tapi kita udah pertengahan jalan, terasalah kapalnya itu miring. Dan itu sempat dipindah mobil teman saya yang paling belakang. Pak, itu tadi full air sudah ada itu pada saat masih sandar di dermaga, Pak? Iya, betul, Pak. Tadi full kendaraan, Mas? Full 15 full diserang. Untuk kendaraan lain, Mas, ada apa? Kalau kendaraan lain saya sih nggak tahu, saya cuma ngitung full dieselnya aja, semua 15. Tadi waktu miring penumpang sudah dipakein pelampu? Belum miring pertama tuh itu teman saya udah mindahin truk, disuruh geser truknya, digeser. Pas mau udah miringnya keras itu baru kita panik semua, baru ngambil lap jaket lah. Ada yang tidak pakai, yang pakai. 15 itu banyak orang tadi muatan semua? Iya, benar. Apakah kendaraan truk itu diikat dengan railing di kapal? Enggak diikat railing. Tidak. Jadi protokol untuk kendaraan itu tidak diterapkan. Tidak ada diikat. Jadi loss gitu aja. Ya. Pemirsa, lalu bagaimana proses pencarian pagi ini? Kami sudah terhubung dengan reporter TV One Happy Oktavia di Banyuwangi, Jawa Timur. Selamat pagi, Happy. Bagaimana dengan proses pencarian yang akan dilakukan pagi ini? Iya. Terima kasih. Saat ini saya ada di Pelabuhan SDP Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Dapat saya kabarkan situasi di sekitar kawasan Pelabuhan SDP Ketapang ini sudah kembali normal. Dalam arti semalam memang sempat terjadi penutupan sementara karena cuaca kurang bagus, atau bila boleh dibilang angin cukup kencang dan gelombang cukup tinggi terjadi di tengah perairan Selat Bali. Dan ini menyebabkan ada ratusan truk yang akan menyeberang ke Bali terpaksa harus tertahan di Pelabuhan ASDP Ketapang maupun yang ada di Pelabuhan LCM Banyuwangi. Kemudian dapat saya kabarkan juga untuk proses pencarian saat ini memang masih belum dilakukan karena memang sejak semalam sempat dihentikan karena cuaca cukup buruk. Kemudian rencananya pagi ini sekitar jam 6 waktu Indonesia Barat, tim SAR gabungan dari Basarnas, kemudian juga dari Angkatan Laut dan juga Pol Air, serta dibantu warga sekitar yang ada di kawasan ataupun pesisir pantai sekitar pelabuhan ini akan melakukan pencarian lagi. Karena dikabarkan dari 41 penumpang, kemudian juga ada 12 kru kapal dari KMP Yunice, itu ada sekitar 6 informasi yang saya dapatkan
dikabarkan meninggal dunia, ditemukan meninggal dunia karena terseret arus. Kemudian ada sekitar 14, data lengkapnya ada sekitar 14 yang masih dinyatakan hilang. Begitu, Rex. Baik, lalu proses pencarian terhadap 14 orang ini apakah ada area pembatasan pencarian yang diberlakukan di sana? Ya, untuk sementara memang pencarian dilakukan oleh kapal-kapal yang melakukan pelayaran di Selat Bali ya. Kalaupun mereka melintas sambil melihat situasi di perairan, apakah ada korban yang bisa diselamatkan ataupun melihat perkembangan situasi. Namun yang saat ini saya dapat kabarkan, KMP Yunije yang tadi malam tenggelam di perairan Gilimanuk itu sudah dalam kondisi tenggelam, begitu. Baik, tapi ini sudah dapat dikonfirmasi ya, 14 orang ini memang sudah terkonfirmasi, yang dinyatakan hilang hanya 14 orang ini saja? Ya, menurut Kepala KSOP Pelabuhan Tanjung Wangi, yaitu Bapak Benyamin Ginting, menyatakan demikian tadi malam. Kemudian ini saya juga baru mendapatkan informasi kalau 2 jenazah yang tadinya berada di Puskesmas Gilimanuk tadi pagi sekitar jam 2 waktu Indonesia Barat sudah diseberangkan ke Pelabuhan Ketapang, dan satu korban memang diketahui beralamat di Kecamatan Kabat, sedangkan yang satunya lagi beralamat di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Begitu. Baik, untuk korban selamat apakah masih ada yang dirawat hingga saat ini, Happy? Gimana? Untuk korban yang selamat apakah masih ada yang dirawat hingga saat ini? Iya, tadi malam memang ada 7 yang dirawat di RSUD Blambangan ya, karena mengalami sesak napas dan juga patah tulang. Dan sebagian lagi jumlah penumpang yang dinyatakan selamat itu masih bertahan di posko yang ada di ruang tunggu ASDP Ketapang, begitu. Untuk pagi ini mungkin mereka melihat bagaimana perkembangan situasinya, apakah mereka bisa diizinkan untuk pulang, karena memang sejak tadi malam sebagian dari mereka banyak yang dimintai keterangan oleh petugas, begitu. Baik, ini kan mengingat masih ada 14 orang yang masih dinyatakan hilang, apakah juga ada posko pencarian bagi keluarga yang ingin melaporkan sanak familinya yang masih dinyatakan hilang tadi? Iya, di posko yang sudah didirikan sejak tadi malam ini memang ada data ya yang dipasang secara darurat. Itu ada nama-nama penumpang, kemudian juga ada nama-nama korban yang mengalami luka-luka ataupun juga sesak napas yang sudah dievakuasi ke rumah sakit, dan juga nama korban yang dinyatakan hilang. Nah, untuk keluarga yang mencari anggota keluarganya yang tadi malam menjadi korban dari tenggelamnya KMP Yunije, silakan saja langsung Anda bisa mendatangi posko yang ada di SDP, karena di sini sudah ada petugas yang memang menunggu untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait dengan perkembangan ataupun pendataan dari korban-korban ini. Begitu. Baik, tapi apakah sudah ada keluarga yang melapor ke posko pencarian korban ini? Sudah ada beberapa, tapi saya belum mendapatkan data detailnya berapa yang sudah melapor. Tapi yang jelas tadi malam sudah ada, dan juga bahkan ada keluarga atau sepasang suami istri yang sempat mencari anaknya. Tadi malam ternyata diketahui dalam kondisi meninggal dunia karena arus Selat Bali pada saat kejadian sangat kencang. Sebab waktu di darat itu tidak terasa apa-apa, tapi di tengah laut atau tepatnya di Selat Bali, ternyata kondisinya angin cukup kencang dan gelombang cukup tinggi. Begitu, Aditya. Baik, Happy, pukul 6 ini kan proses pencarian akan kembali dilanjutkan. Dan bagaimana dengan persiapan oleh tim SAR gabungan di tempat Anda mengabarkan saat ini? Ya, untuk tim SAR-nya sendiri ini sedang melakukan persiapan sambil menunggu rekan-rekan yang lain. Kemudian bagaimana bergeraknya, kita masih menunggu informasi lebih lanjut, begitu rekan Aditya. Baik, dengan kondisi cuaca dan gelombang yang juga masih tinggi dan cuaca yang buruk, ini berapa lama rencananya waktu pencarian akan diberlakukan? Ya, rekan Aditya, pagi ini memang terpantau situasi di sekitar Pelabuhan SDP Ketapang ini tidak begitu cerah ya.
ada sedikit mendung. Mudah-mudahan pencarian pagi ini bisa berjalan dengan lancar karena semalam juga sempat hujan dan cuaca juga kurang mendukung untuk dilakukan pencarian. Mudah-mudahan pagi ini bisa berjalan dengan lancar ya, karena kita harapkan untuk yang hilang bisa segera ditemukan begitu. Baik itu dilakukan oleh kapal-kapal yang melakukan pelayaran di Selat Bali maupun oleh pencarian yang dilakukan oleh tim SAR. Baik. Begitu rekan Aditya. Baik, terima kasih Happy Octavia atas laporan Anda. Dan tentu kita berharap agar proses pencarian terhadap 14 orang korban ini berjalan dengan lancar.